ashabihi ajma'in amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para pengurus takmir Masjid Agung Jami' Kota Malang, serta para jamaah sekalian, para hadirin hadirat, para pendengar Radio Madinah FM dan pemirsa Madinah TV yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang selamat, bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam Ahad pertama di bulan Oktober. Karena itu kita mengkaji kitab Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah, kitab Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Kita sampai di halaman 14, sebuah pasal fi bayani khittatis salafis salih yang menjelaskan tentang manhaj as-salafus salih wa bayanil murad bis sawadil a'zam fi hadzal hin, serta menjelaskan tentang siapa yang dimaksud as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas di masa ini, wa bayani ahammiyatil i'timad bi ahadil madzahibil arba'ah, serta sebuah pasal yang menjelaskan tentang pentingnya kita mengambil berpedoman pada salah satu madhab yang empat. Kita sudah membaca alinea pertama dari pasal ini dan selanjutnya kita akan membahas pasal yang kedua dan pasal-pasal berikutnya. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahil awliya wasyuhada wassalihin wa ila arwahi a'immati ahli sunnati wal jamaah al-imam Abul Hasan al-Asy'ari wal imam Abu Mansur al-Maturidi wa usulihima wa muqallidihima ajma'in wa ila arwahi sadatin alawiyin khususan al-imam al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihim wa jami' ahli Zamwal wal Furat wal Aqdar wa ila arwahi al-awliya'i tis'ah wa lisanga wa jami' ad-du'at alladhina nasharu hadha ad-din fi hadha al-bilad wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa ila arwahi awliya'i hadhihi al-baldah wa masyayikh hadhihi al-jihah wa ila arwahi masyayikhina wa asatidatina khususan al-marhum wal maghfur lah Kiai Haji Muhammad Basri Alwi Murtada wa usulihi wa furu'ihim wa ila arwahi amwatina wa walidina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك وفي هذا المسجد المبارك وأن الله يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين وأن الله يرحم العباد والبلاد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal alaihim waladdallin. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari fi kitabihi Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu anna wa ankum ila an qala wa aktsaruhum ahlul madzahibil arba'ah. Kebanyakan ulama dan umat Islam itu adalah penganut madhab yang empat. Ulama baik ahli hadis, baik para ulama pakar tafsir, baik ulama pakar keilmuan mustalah hadis, pakar keilmuan ulumul Quran, sepanjang zaman itu ternyata mereka berkomitmen untuk mengikuti madhab yang empat.
Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali, tepatnya mengikuti salah satu dari keempat madhab ini tanpa kemudian menafikan madhab-madhab yang lain. Dicontohkan misalnya oleh Mbah Hashim, fakanal Imamul Bukhari Syafi'iyan. Imam Bukhari ini madhabnya Syafi'i. Sudah maklum, Imam Bukhari ini yang menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang sahih dalam kitab sahih beliau, yakni Sahih Al-Bukhari. Bahkan dikatakan bahwa Sahih Bukhari itu asahhul kutubi ba'dal Quran. Kitab yang ada setelah, yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah kitab Sahih Bukhari. Jadi kalau kita membicarakan kitab secara umum kan ada kitab suci Al-Quran. Itu pasti kitab yang paling valid, kitab yang paling benar. Kalau di ranking nomor 2 setelah Quran itu kan hadis. Lalu kitab apa yang menghimpun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sahih Bukhari ini. Nanti baru kemudian Sahih Muslim. Artinya memang para ulama itu sepakat bahwa Sahih Bukhari itu lebih diutamakan daripada Sahih Muslim. Mengapa demikian? Karena Imam Bukhari ini kalau meneliti hadis, beliau itu dikatakan lebih ketat daripada Imam Muslim An-Naisaburi. Salah satu buktinya bahwa Imam Bukhari lebih ketat adalah ketika beliau mensyaratkan di antara dua perawi itu, beliau mensyaratkan dua hal. Yang pertama al-mu'asarah, antar perawi satu dengan perawi hadis di atasnya. Syarat ingkang nomor setunggal kedah al-mu'asarah, satu masa. Lalu syarat yang kedua namanya al-luqyah, harus dipastikan dua imam, dua perawi ini pernah bertemu. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa keduanya satu masa, tapi juga harus dipastikan keduanya pernah bertemu. Itu kalau Imam Bukhari. Kalau Imam Muslim cuma mensyaratkan satu saja. Syaratnya apa? Syaratnya cukup al-mu'asarah, cukup satu masa. Jadi dalam keilmuan mustalah hadits ini Bapak Ibu sekalian, wonten istilah sanad, wonten istilah matan. Sanad itu transmisi para perawi dari perawi A dari perawi B ke masa sebelumnya, perawi C, perawi D sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, transmisi para perawi ini namanya sanad. Adapun redaksi hadisnya itu namanya matan. Kalau dicontohkan supaya lebih mudah, misalnya saya mau mengatakan gini, saya pernah mendengar dari ayah saya. Ayah saya mendengar dari temannya. Temannya mendengar dari gurunya. Gurunya mendengarkan dari gurunya. Terus disebutkan tadi, nama-namanya disebutkan. Bahwa gurunya pernah mendengarkan dari Bung Karno. Bung Karno mengatakan, serahkan padaku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncang dunia, misalnya. Maka saya, bapak saya, gurunya bapak saya, gurunya lagi, itu namanya transmisi para perawi. Namanya secara umum adalah sanad. Adapun ucapan Bung Karno, serahkan padaku 10 pemuda, niscaya aku akan mengguncang dunia, itu namanya matan. Sebagai gambaran pensyaratan dari Imam Bukhari tadi itu, harus dipastikan. Ketika saya mengatakan saya mendengar dari bapak saya mendengar dari temannya, dan disebut nama.
bapak saya Ismail mendengar dari misalnya Muhammad, maka harus dipastikan Ismail dan Muhammad itu harus dipastikan oleh Imam Bukhari keduanya memang semasa dan pernah bertemu. Kalau enggak seperti itu hadisnya menurut beliau enggak sahih lagi. Tapi kalau Imam Muslim enggak, pokoknya ada pembuktian sejarah bahwa Ismail dengan Muhammad itu hidup satu masa. Meskipun belum ada pembuktian bahwa keduanya pernah bertemu, itu hadisnya sudah diterima, artinya sanad dari transmisi tadi itu sudah menjadi salah satu pendukung hadis itu nanti dikatakan hadis sahih. Bapak Ibu sekalian, itulah Imam Bukhari, seorang pakar hadis. Kitab yang beliau susun, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Itu pun ternyata beliau bermadhab. Dan dikatakan oleh Mbah Hasim di sini, Imam Bukhari itu bermadhab Syafi'i. Artinya ini sekali lagi mematahkan asumsi orang yang tidak mau madhab, mau langsung Quran dan hadisnya. Loh, Imam Bukhari saja seorang ahli hadis masih mau bermadhab, mengikatkan diri beliau sendiri terhadap sebuah madhab. Dalam hal ini adalah madhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tidak kemudian aku langsung ngambil hukum langsung dari kitab saya saja. Saya mau ngambil hukum tentang sholat, tentang puasa, langsung saya Quran dan hadis yang saya himpun ini saja. Ternyata tidak. Imam Bukhari juga taqayyud, mengikatkan diri beliau sendiri dengan salah satu madhab 4 itu. Akhadha anil Humaidi waz-Za'farani wal Karabisi. Imam Bukhari yang bermadhab Syafi'i itu madhab fikihnya beliau mengambil dari seorang ulama yang bernama Al-Humaidi, Az-Za'farani, Al-Karabisi. Memang para hadirin hadirat sekalian, kalau kita membaca literatur lain, nanti akan kita temukan bahwa madhab Hanafi akan mengatakan Imam Bukhari madhabnya Hanafi. Imam Maliki akan mengatakan, madhab Maliki akan mengatakan bahwa Imam Bukhari madhabnya Maliki dan seterusnya. Semua mengklaim bahwa Imam Bukhari ini bermadhab dengan madhabnya. Tapi meskipun mereka berbeda pendapat seperti itu, semuanya sepakat bahwa Imam Bukhari ini bermadhab, mengikuti salah satu madhab yang 4 itu. Wa kana al-Imam Al-Junaid Tsauriyan. Disebutkan kemudian imam yang kedua. Yang pertama tadi Imam Bukhari, yang kedua Al-Junaid. Beliau bermadhab Tsauri. Loh, Tsauri ini apa? Ada memang disebutkan oleh para sejarawan, madhab itu sebenarnya dulu tidak hanya terbatas pada 4 madhab ini. Kalau yang sampai kepada kita sekarang kan 4 madhab yang maklum. Nah, di sini oleh Mbah Hasim disebutkan bahwa Al-Junaid Al-Baghdadi itu madhabnya Tsauri. Terus bagaimana? Kan kita tidak mengenal sekarang madhab Tsauri itu. Jadi ceritanya banyak sekali sebenarnya ulama yang kategorinya mujtahid mutlak. Mereka meletakkan sebuah metode untuk istimbatul ahkam, untuk menyimpulkan hukum dari dalil. Tidak hanya 4 imam ini, tidak hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, tapi imam-imam yang lain banyak. Ada Imam Hadi, ada Imam Zaid, ada imam yang tadi disebutkan oleh Mbah Hasim, Imam Tsauri. Maka sebenarnya imam yang kategorinya mujtahid mutlak itu sangat banyak. Cuma masalahnya dalam tanda kutip yang sampai kepada kita sekarang cuma 4 madhab saja. Kenapa 4 madhab ini sampai kepada kita? Karena kitab-kitabnya ada, murid-muridnya ada, penerusnya ada, sehingga nyambung. Ketika kita belajar madhab Syafi'i sekarang ini, karena memang ulama-ulama madhab Syafi'i nyambung.
Dengan kata lain, di tiap zaman pasti ada ulama-ulama penerus mazhab Syafi'i. Sehingga dibatasi oleh para ulama, ya cuma 4 mazhab ini. Kenapa 4 mazhab ini? Karena ini yang ada jaminan sambung kepada Imam Syafi'i, sambung kepada Imam Malik, sambung kepada Imam Abu Hanifah, sambung kepada Imam Ahmad bin Hambal. Terus yang lain gimana? Sufyan Ats-Tsauri, beliau seorang imam mujtahid mutlak, beliau juga alim, sekaliber imam-imam yang 4 itu. Tapi rupanya masalahnya mazhabnya tidak lestari sampai saat ini. Mungkin murid-muridnya terputus, nggak nyambung. Ada di suatu masa, 2 masa, 3 abad, nggak ada yang meneruskan mazhab beliau. Atau mungkin kitab-kitabnya sudah indirat, sudah nggak sampai kepada kita. Kitab-kitabnya itu mana jaminan bahwa ini adalah kitab Sufyan Ats-Tsauri atau ulama-ulama yang bermadhab Tsauri. Jadi ini yang kemudian duduk permasalahan yang kemudian mesti kita pahami. Artinya ketika kita cuma saat ini mengakui 4 madhab, bukan berarti kita menafikan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri sebagai seorang yang alim. Bukan berarti beliau bukan mujtahid mutlak. Beliau alim, beliau mujtahid mutlak. Cuma sayangnya madhabnya tidak sampai kepada kita. Terus ada jaminan apa bahwa sekarang madhab Ats-Tsauri itu masih ada? Kalau ternyata sudah terputus, kalau terputus mana jaminan bahwa ini pendapat beliau dan seterusnya? Ini satu poin yang kemudian perlu kita jelaskan bersama. Lalu yang kedua, sama sekali yang tadi kita singgung, tidak menafikan kealiman seseorang. Kita menghormati, angkat topi, angkat kepala kan gitu. Tidak menafikan. Jangankan 4 imam ini, pasti para sahabat itu kan lebih alim daripada Imam Syafi'i. Para sahabat itu kan lebih alim daripada Imam Malik. Pasti, karena beliau-beliau para sahabat itu berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan katakan Imam Syafi'i, beliau itu lahir 150 Hijriah. Kemudian wafat 204 Hijriah. Lahir di Gaza, Palestina. Melakukan pengembaraan sampai puncak kehidupan beliau ada di Mesir. Usia berarti 54 tahun. Orang yang alim. Sebelumnya ada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, yang disebut sebagai Imamu Daril Hijrah, imamnya kota hijrah, maksudnya kota Madinah. Mengapa? Karena beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i di Gaza, kemudian melakukan pengembaraan ke Madinah, ketemu Imam Malik, kemudian mengembara lagi ke Yaman, lalu ke Mesir, sehingga kemudian ada kaul qadim, ada kaul jadid, ada pendapat lama, pendapat baru Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu komitmen hanya duduk di kota Madinah. Dan memang ketika itu masih banyak murid-murid para sahabat, masih banyak tabi'in, sehingga beliau mencukupkan diri ada di kota Madinah, tidak pernah keluar dari Madinah untuk talabul ilmi. Bahkan beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Salah satu sumber hukum bagi Imam Malik adalah amalu ahlil Madinah. Apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah merupakan sumber hukum bagi Imam Malik. Mengapa? Karena Imam Malik yakin bahwa yang dilakukan oleh penduduk Madinah ketika itu pasti sambung dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran, hadis, amalu ahlil Madinah. Ya, meskipun yang lain juga beliau ambil, tapi intinya perilaku penduduk Madinah ketika itu loh. Kalau sekarang ya sudah terputus sekian masa orang Makkah Madinah sekarang ini. Tapi di saat Imam Malik beliau hidup dan tinggal di kota Madinah, perilaku penduduk Madinah itu beliau ambil sebagai sumber hukum, dan itu kuat sekali bagi Imam Malik. Mengapa? Sak kota mengamalkan, berarti ini kan mutawatir, ini sambung kepada tabi'in, sambung kepada sahabat,
sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam itu alim, tapi kita yakin generasi yang lebih awal yang mengambil langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga pasti lebih alim. Sahabat Abdullah bin Abbas langsung dapat doa dari Nabi Muhammad, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkan pemahaman Al-Quran untuk Ibnu Abbas dan pandaikan dia dalam pemahaman agama. Sing dongaaken langsung Kanjeng Nabi. Lek dongane Kanjeng Nabi mesti mustajab napa mboten? Mesti mustajab. Itu doa khusus untuk sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya sahabat Ibnu Abbas itu paling tidak punya dua gelar. Gelar yang pertama turjumanul Quran, juru bicara Al-Quran. Sangat paham sekali dengan makna dan kandungan Al-Quran. Ini gelar yang pertama, turjumanul Quran. Lalu yang kedua, gelarnya sahabat Abdullah bin Abbas adalah habrul ummah, orang yang paling alim di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam secara umum ketika itu. Yang paling alim itu sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi pertanyaannya, mengapa kok tidak ada sekarang orang yang bermadhab kepada madhabnya sahabat Abdullah bin Abbas? Bukankah beliau alim? Ya alim. Kita yakin pasti lebih alim daripada keempat imam itu. Cuma masalahnya kitab beliau mana yang sampai kepada kita. Kemudian ulama-ulama sepanjang zaman, sepanjang kurun, tiap masa yang merepresentasikan madhab Ibnu Abbas itu siapa? Kan tidak ada. Jadi sekali lagi jangan dibenturkan. Ahlus sunnah wal jamaah menghormati semua sahabat, menghormati semua tabi'in, menghormati semua ulama. Ketika kita cuma mengakui keempat madhab ini, jangan dikatakan gini, loh kamu kok cuma mengakui empat imam? Bukankah para sahabat itu juga orang-orang yang alim? Apakah kamu menafikan, menghilangkan peran keilmuan mereka? Tidak seperti itu. Kita membatasi empat madhab itu karena yang sampai kepada kita sekali lagi keempat madhab itu. Lalu dibahas oleh para ulama, gimana hukumnya kalau saya sholat mengikuti pendapat Ibnu Abbas? Saya kok menemukan di kitab tafsir Ibnu Abbas mengatakan ini. Gimana kalau misalnya saya tata cara sholat, misalkan hal yang membatalkan wudhu, umpamanya yang membatalkan wudhu, saya ikut pendapat Ibnu Abbas. Dikatakan oleh para ulama juga tidak boleh. Mengapa? Satu, apakah ada jaminan bahwa Ibnu Abbas setelah itu tidak meralat pendapat beliau? Kamu kan nggak tahu. Yang tahu ya para imam itu. Jadi kau mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas, tetap harus melewati madhab yang ada, yang kau yakini itu. Jangan-jangan saya ikut Imam Tsauri misalkan, saya ikut pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Beliau punya pendapat misalnya tentang hal yang membatalkan wudhu, beliau mengatakan A, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i. Saya ikut Imam Sufyan Ats-Tsauri saja. Tidak bisa juga. Apakah ada jaminan bahwa itu benar-benar pendapat Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri? Wong kamu hidup sekian abad terputus, ada jarak antara engkau dengan Imam Tsauri. Lalu yang kedua, jangan-jangan di kitab lain yang kebetulan belum engkau kaji, ternyata Imam Sufyan Ats-Tsauri meralat pendapat yang pertama itu, yang terlanjur kau ikuti. Jadi hal-hal semacam ini yang kemudian meniscayakan kita cuma empat madhab ini, tanpa menafikan imam-imam yang lain dan kealiman beliau. Ini tentang mengapa Mbah Hasyim menahbiskan, menegaskan bahwa Imam Junaid Al-Baghdadi itu adalah seorang yang bermadhab Tsauri. Tapi sekarang sudah tidak sampai kepada kita. Potensinya ketika Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi hidup, madhab itu masih ada. Madhab Ats-Tsauri itu masih ada. Ulama-ulamanya masih ada. Kitab-kitabnya juga masih ada lengkap. Sehingga Al-Junaid Al-Baghdadi bermadhab Tsauri. Sekarang tidak ada. Potensinya seperti itu.
Bapak Ibu sekalian, Al-Junaid Al-Baghdadi ini adalah Sayyidus Sufiyah, penghulu kaum sufi. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam bidang tasawuf mengikuti Al-Junaid Al-Baghdadi ini, dan juga Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak sekali ajaran-ajaran Al-Junaid Al-Baghdadi tentang ilmu laku, ilmu lelakon. Bidang tasawuf yang dikatakan oleh Imam Ghazali, mempelajari ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain. Mempelajari ilmu tasawuf fardu wajib bagi setiap individu. Mengapa? Karena setiap orang pasti punya penyakit hati. Pasti punya penyakit hati. Sedangkan ilmu tasawuf itu kan tujuannya tazkiyatun nafas. Tujuannya untuk membersihkan hati dari kotoran pikiran dan penyakit hati. Sedangkan setiap orang pasti punya penyakit hati, kecuali dia adalah seorang utusan Allah, kecuali dia seorang Nabiullah. Nabi Muhammad nggak punya penyakit hati. Nabi Muhammad nggak punya iri, nggak punya dengki, nggak punya hasud. Nabi Muhammad. Tapi Pak Lek Muhammad, Pak D Muhammad, Pak Muhammad, kita ini penyakit hatinya yo sak dablek nih ya. Dabrek. Makanya kemudian setiap orang harus mempelajari ilmu tasawuf ini, dan hukumnya ternyata adalah fardu ain. Banyak sekali pendapat-pendapat Al-Junaid Al-Baghdadi atau ternisbatkan kepada beliau. Misalkan syukur nikmat itu apa sih? Beliau mengatakan Allah yu'sa bini'amihi. Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Gusti Allah. Ini kan ilmu praktis sekali. Saya kepingin mensyukuri nikmat mata saya. Bagaimana syukur nikmat mata? Jangan kau gunakan matamu untuk bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan karunia nikmat mata itu dengan segala fungsinya. Bagaimana saya mensyukuri nikmat lisan saya? Jangan gunakan lisanmu untuk melanggar aturan zat yang telah memberi karunia lisan itu. Ini pengertian praktis dari syukur nikmat. Dalam kitab I'anatut Talibin juga seperti itu. Dijelaskan bahwa ada seorang ulama, kawan dari Al-Junaid Al-Baghdadi, mimpi. Ketika Al-Junaid Al-Baghdadi ini sampun kapundhut, meninggal dunia, kawannya itu mimpi. Terus kawannya itu tanya kepada Al-Junaid, "Madza fa'ala rabbuka bika?" Apa yang telah dilakukan Allah kepadamu? Ternyata jawaban Al-Junaid sangat sungguh mengejutkan. Yang kurang lebih maknanya, ucapan-ucapan saya telah sirna. Pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan kepada murid-murid saya hilang semuanya. Kitab-kitab saya tidak ada lagi gunanya. Semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali, kata beliau, rukai'at fi jawfil lail, kecuali dua rakaat ringan yang saya lakukan di tengah malam. Dalam keterangan lain, rukai'at fi waktis sahar, kecuali tinggal dua rakaat ringan yang saya lakukan di waktu sahur. Akhirnya dijelaskan dalam kitab itu bahwa Al-Junaid Al-Baghdadi sedang mengajari kita bahwa amalan-amalan yang pertama kali beliau sebut itu potensinya dipamerkan semuanya itu. Ngajar orang potensinya pamer, nulis kitab, nulis buku potensinya pamer, atau katakan tantangan untuk memamerkan semua itu sangat besar. Ngajar, nulis kitab, nulis buku, kata beliau hilang semuanya, tidak ada nilainya di hadapan Allah, kecuali 2 rakaat ringan yang saya lakukan di waktu sahur, sesaat di akhir malam sebelum subuh. Lah kalau 2 rakaat di waktu malam itu kan mau dipamerkan kapan? Di saat itu di saat itu mau dilihat gimana wong memang 2 rakaat atau sholat tahajud bahasa kita. Nah, ini kata Syekh Abu Bakar Syatok, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi sedang mengajari kita hati-hati dengan memamerkan amal ibadah, karena semua itu akan membuat
apapun yang kita lakukan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukan berarti Imam Junaid Al-Baghdadi tidak menerima apa-apa dari Gusti Allah kecuali 2 rakaat ringan itu. Sekali lagi kata Syekh Abu Bakar Sato, beliau hanya sedang mengajari kita saja untuk lebih hati-hati. Potensinya kita harus punya. Yang ketiga, kita harus punya amal ibadah yang kita rahasiakan. Yang kita rahasiakan. Sholat 2 malam itu kan rahasia sekali. Lah kalau ngajar gini, melebutan YouTube, Yusri Yuna Yutun itu kan potensinya dilihat orang. Terus moro, sing ngajar gini. Khawatir kemudian akhirnya ujub, pamer dan seterusnya. Tapi kalau 2 rakaat ringan di waktu malam, itu siapa yang lihat? Zaman itu. Zaman sekarang pun potensinya untuk dipamerkan juga bisa. Mau takbir, mutus sajadahnya. Sepertiga malam terakhir. Terus diposting di statusnya. Waktunya bermunajat bersama malaikat-malaikat subuh misalkan. Terus dipamerkan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk memamerkan sesuatu saat ini makin potensinya makin besar juga kan begitu. Tinggal kita pandai mengolah hati. Yang dulu pernah kita sampaikan, ada perbedaan tipis antara pamer dengan tahadduts bin ni'mah. Kalau tahadduts bin ni'mah kan diperintahkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakanlah nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Secara singkat dulu kita sampaikan perbedaannya. Kalau riya itu, pamer itu ibadah untuk Gusti Allah tapi diberikan kepada manusia. Tapi kalau tahadduts bin nikmah, menceritakan ibadah kepada manusia tapi tujuannya tetap Gusti Allah. Tinggal diwolak-walik kemawon. Sekali lagi, pamer itu ibadah yang seharusnya untuk Gusti Allah diceritakan kepada manusia, itu pamer. Tapi kalau tahadduts bin nikmah atau tahdits bin nikmah, menceritakan ibadah kepada manusia tapi hatinya tetap tujuannya Gusti Allah. Yang dalam tafsir Al-Qurtubi kita ingat dulu ada seorang ulama namanya Syekh Abu Firas. Syekh Abu Firas ini di pagi hari pernah cerita kepada temannya, razaqaniyallahu kadza wa kadza rakaah. Tadi malam saya alhamdulillah dikaruniai oleh Gusti Allah bisa sholat malam sekian-sekian rakaat. Dan saya diberi kesempatan karunia oleh Allah untuk membaca Al-Quran sekian juz. Diceritakan di pagi hari kepada temannya. Temannya kaget, lalu gak kuat mengatakan kepada Syekh Abu Firas ini, wahai Syekh Abu Firas, orang seperti Anda tidak sepatutnya mengatakan itu. Kok panjenengan memamerkan ibadah malam hari itu kepada saya? Ternyata Syekh Abu Firas mengatakan, Allah memerintahkan aku untuk menceritakan nikmat, sedangkan engkau sekarang melarang aku untuk menceritakannya. Jadi yang dimaksud Syekh Abu Firas menceritakan itu tidak lain dan tidak bukan riya, tapi tahadduts bin nikmah. Dan itu lagi-lagi masalah hati. Demikian juga yang diingatkan kepada kita oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi itu. Tidak mungkin beliau pamer ketika ngajar, ketika nulis kitab. Kata Syekh Abu Bakar bin Syatok, beliau mengatakan, bagaimana beliau mau pamer sedangkan beliau adalah Sayyidus Sufiyah, penghulunya kaum sufi. Sudah beres. Intinya hati beliau pasti bersih, pasti suci, karena memang semasa hidup beliau adalah seorang sufi yang fokus utamanya adalah tazkiyatun nafs. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita masih pada pembahasan tentang para imam yang ternyata masih mengikatkan diri beliau pada satu madhab. Imam Bukhari bermadhab Syafi'i, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi bermadhab Tsauri, Wasyibli Malikiyan, Imam Syibli juga bermadhab Maliki, wal Muhasibi Syafi'iyan, Imam Muhasibi seorang ulama besar, ternyata beliau juga bermadhab Syafi'i, wal Jariri Hanafiyan, Imam Jariri juga bermadhab Hanafi, wal Jailani Hambaliyan.
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang membaca Al-Jailani, ada yang membaca Al-Kilani pakai kaf. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ternyata juga bermadhab. Madhab beliau madhab Hambali. Wasyadzili Malikiyan. Imam Syadzili salah seorang ulama sufi juga yang menjadi rujukan Nahdlatul Ulama, ternyata beliau juga bermadhab, yakni madhab Maliki. Fattaqayyudu, akhirnya Mbah Hasyim menyimpulkan, maka mengikatkan diri bimadhabin muayyan, dengan madhab tertentu, ajma' lil haqiqah, itu lebih bisa mengumpulkan kebenaran. Wa aqrabu littabassur, lebih dekat kita bisa mengambil sebuah pemahaman. Wa ad'a littahqiq, dan lebih bisa membuat kita bisa mengerjakan sesuatu dengan teliti. Wa ashalu tanawulan, dan lebih mudah kita langsung bisa mengamalkan. Katakan sekarang ada madhab selain 4 madhab, masih ada. Ada di Oman itu madhab ibadi, madhab ibadi. Jadi di luar 4 madhab itu. Kemudian di Yaman Utara ada madhab Zaidi, madhab Zaidiyah. Demikian juga ada madhab Hadawiyah, Hadawiyah Imam Hadi. Kalau Zaidiyah Imam Zaid. Itu dikritik oleh ulama ahlu sunnah. Tadi itu, apa jaminan bahwa pendapat sekarang yang kamu lakukan itu sambung kepada Imam Zaid, kepada Imam Hadi. Katakan juga Ja'fari, pendapat Imam Ja'far, apa jaminannya? Maka sekali lagi ahlu sunnah hanya 4 madhab ini. Wa ashalu tanawulan, lebih mudah untuk langsung bisa dipraktekkan. Sahabat Abdullah bin Abbas punya tafsir, punya beliau tafsirnya sampai sekarang ada tafsir Ibnu Abbas, tafsir sahabat Ibnu Abbas. Tapi kan tidak langsung praktis bisa kita lakukan, kita amalkan. Kita mau sholat, aku tak merujuk tafsirnya Ibnu Abbas saja, ya kesulitan. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara rukun-rukun sholat itu apa saja, nggak dijelaskan secara detail definitif di kitab tafsir Ibnu Abbas. Makanya Syekh Abdul Fattah Shaleh Qudaish Al-Yafi'i dulu pernah mengumpamakan Quran dan hadis itu ibarat pohon, tafsir Quran, syarah hadis itu ibarat buah yang belum masak. Kitab-kitab fikih yang ada dalam masing-masing madhab itu ibarat buah yang sudah masak. Kalau kita ingin langsung menikmati buah, ya berarti kita langsung kepada fikih-fikih madhab itu. Orang yang hanya fokus pada Quran dan hadis, tidak mau tafsir dan syarah hadis, tidak mau tafsir Quran, apalagi kemudian lebih dari itu tidak mau kitab-kitab fikih, seperti orang yang hanya fokus nyirami pohon tapi tidak mengharapkan buahnya. Padahal targetnya dia harus segera makan buah itu. Orang yang hanya fokus mempelajari tafsir Quran dan syarah hadis, syarah Nawawi, Syarhun Nawawi ala Muslim, Fathul Bari, syarahnya Sahih Bukhari, itu seperti orang yang kepingin makan buah yang matang, tapi ternyata yang dia konsumsi buah yang belum matang. Kan kita tidak bisa tahu. Di tafsir Al-Qurtubi nggak ada itu rincian rukun-rukun sholat, mana al-arkan al-qauliyah, rukun-rukun bacaan, rukun-rukun perbuatan, rukun hati. Di tafsir nggak ada. Yang ada itu adalah di kitab-kitab fikih madhab 4 itu. Makanya dikatakan oleh Mbah Hasyim, wa ashalu tanawulan. Ketika kita mengikuti salah satu madhab, langsung praktis kita bisa melakukan ibadah itu tanpa harus sibuk dengan meneliti dalilnya secara langsung. Kalau setiap orang ibadah itu harus meneliti Quran hadisnya langsung, ya kita nggak ibadah-ibadah itu. Mau neliti, saya mau sholat isya, carane takbir ya opo, akhirnya buka Quran 30 juz carane takbir ya opo, gak nemu. Mantun ngoten buka Sahih Bukhari gak nemu. Bahas buka pangapunten buka Sahih Muslim gak nemu. Akhirnya sampai jam 12 jam 1 bengi golek tata cara takbir tok gak nemu-nemu. Padahal sholat isya itu sholat isya lumayan panjang, maghrib. Mau sholat maghrib
Waktunya cuma sekitar 40 menit kesempatannya. Mau meneliti bab takbir saja sudah kewalahan dia. Yang kedua, kalau semua orang kalau mau ibadah harus langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis, nanti kehidupan ini akan mandek. Dalam arti apa? Petani nggak mau pergi ke sawah, pedagang nggak mau pergi ke pasar. Ditanya kemana? Sedang mondok semuanya. Pak Tani sedang mondok, pedagang sak pasar mondok kabeh, kepingin belajar Quran mbek sunnah kabeh. Soalnya mereka mau sholat, sik durung nemu dalile. Akhirnya pasar besar kosong, sawah-sawah kosong, nggak ada yang garap. Makanya ketika ada mazhab sudah belajar saja al-mabadi al-fiqhiyah, fikih permulaan, belajar saja Safinatun Najah, belajar kitab Safinah, belajar saja kitab Takrib, belajar itu sudah praktis membimbing kita mulai tata cara wudhu, tayamum, sholat, mensucikan najis sudah bisa kita amalkan semuanya, dan itu semua sambung kepada pohonnya, sambung kepada Al-Quran, karena fikih itu adalah buahnya, buah yang sedang masak. Buah pasti membutuhkan pohon. Jangan diputus antara fikih dengan Quran itu, dan jangan dibentur-benturkan. Kamu kok ikut fikih Safinatun Najah, kok nggak langsung ke Quran saja? Kok kamu nggak ikut Quran? Itu seakan-akan meyakini ono buah semongko gelundung dewe. Semongko morono semongko, nggak ada pohonnya. Pasti semangka itu ada pohonnya, dan dia mengalami proses. Ada buah yang semangka yang belum matang, kemudian menjadi buah yang matang. Jangan diputus antara semangka dengan buahnya. Penutup dari alinea ini, Bahasim mengatakan dan memastikan, wa ala hadza darajal aslafus salihun wasyuyukh al-madun ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, dan bermadhab inilah yang diikuti oleh para ulama salafus saleh sepanjang zaman dan para masyayikh generasi yang dahulu sampai saat ini. Semoga Allah meridhai mereka dan meridhai kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi atas ilmu ingkang barokah manfaat maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna min ibadikal muslimin al-mu'minin al-muttaqin al-mardiyyin al-marhumin waj'alna min ahli jannatika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabulil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.